Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man nasarahu wa wala amma ba'd. Lomba cerdas cermat dalam rangka pelaksanaan kelas meeting tahun pelajaran 2001-2002 semester genap tingkat Madrasah Aliyah Tarbiyatul Muslimin, hari yang kedua. Segera kita akan sama mulai. Namun sebelumnya mari kita buka dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelaksanaan cerdas cermat dimulai, terlebih dahulu akan dibacakan tata tertib yang akan kita ikuti dalam pelaksanaan cerdas cermat ini. Pertama, untuk soal bergu, masing-masing regu mendapatkan soal 10 butir soal. 2. Masing-masing soal diberikan waktu 10 detik untuk menjawab soal. Ya, 10 detik untuk berpikir. Kalau lewat 10 detik akan direbut oleh regu yang lain atau dilempar kepada regu yang lain. 3. Apabila soal tidak bisa dijawab, akan diperebutkan oleh regu yang lain. Bila direbut dan jawaban benar, diberikan nilai sesuai dengan jawaban atau keputusan juri. Kalau jawaban salah, tidak dikurangi 25. Bila soal yang dijawab tadi dan direbut dan jawabannya salah, diberikan kesempatan kepada regu yang tidak merebut untuk menjawab. Bila benar diberikan nilai, kalau salah tidak dikurangi nilainya. Yang dikurangi kalau merebut. Kalau diberikan kesempatan kemudian salah, tidak dikurangi. Kalau jawaban tidak bisa dijawab oleh regu yang bersangkutan kemudian tidak direbut, akan diberikan kesempatan kepada regu terdekat untuk menjawabnya, setelahnya regu di sampingnya. Berurutan. Kalau regu A punya soal kemudian tidak bisa menjawab dan tidak direbut oleh regu B dan C, maka kesempatan pertama diberikan kepada B, kemudian yang kedua kepada C. Untuk soal regu B misalnya tidak bisa dijawab oleh regu B, nanti kalau tidak direbut akan diberikan kesempatan kepada regu terdekat itu regu C, baru ke regu C, begitu begitu seterusnya. Untuk soal rebutan, jumlah soal minimal 10. Masing-masing soal diberikan waktu 10 detik untuk merebut. Regu yang berhak menjawab adalah regu yang paling awal menekan bel. Setelah menjawab, setelah dipersilakan oleh juri untuk menjawab. Jawabannya benar diberikan nilai 100, jawaban yang salah dikurangi 100. Soal yang sudah direbut dan jawabannya salah atau tidak bisa dijawab, tidak akan dilempar lagi kepada regu yang lain. Demikian tata tertib yang akan kita ikuti melalui pada perlombaan cerdas cermat kali ini. Untuk yang pertama, kami persilahkan kepada masing-masing regu untuk memperkenalkan utusan kelasnya, anggota regunya, dan juru bicaranya. Kepada masing-masing regu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Yuliarti dari kelas 11 IPS 2 sebagai juru bicara. Sebelah kanan
saya B. Ismail Batul Triandini, sebelah kiri saya B. Titi Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan 11 IPS 1. Saya sendiri Nurul Hikmah sebagai juru bicara. Sebelah kanan saya bernama Salsabila dan sebelah kiri saya bernama Baik Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas 11 agama. Saya sendiri Mira Norma Paradila sebagai juru bicara, dan sebelah kanan saya Elian Mayada dan sebelah kiri saya Muhammad Rizky Abdul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian perkenalan dari masing-masing regu A, B, dan C. Selanjutnya silakan dites belnya. Juri A, B, dan C belnya sudah aktif ya. Kita mulai dari regu A. Sudah dipilih untuk regu A ya. Soal pertama untuk regu A. Menceraikan istri yang dijatuhkan suami karena menyetujui permintaan istrinya dengan jalan istri membayar tebusan atau iwat disebut titik. Salah hulu. 100 untuk regu A. Soal kedua, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai 3 potensi, yaitu panca indera dalam kurung anggota tubuh, akal pikiran, dan hati sanubari. Potensi hati sanubari akan berkembang dengan pendekatan ilmu titik. Ilmu tasawuf. Ya, 100 untuk regu A. Secara umum, Quran surat An-Nisa ayat 36 menjelaskan tentang apa? Jadi isi surat An-Nisa ayat 36. Regu B, silakan. Jawaban yang benar adalah kewajiban manusia kepada Tuhannya dan sesamanya. Soal keempat. Berikut ini yang termasuk organisasi militer adalah titik. Aiho sama Putra. Ya, 100 untuk regu A ya. Aiho dan Putra ya. Soal bahasa Indonesia. Laporan karya ilmiah yang kita sampaikan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berarti penyampaian laporan tersebut bersifat titik. Berdasarkan fakta. Kesempatan ya, regu B, silakan. Ya, 100 untuk regu D. Objektif. Ini soal PKN. Perhatikan karena soalnya panjang. Perhatikan soalnya ya. Ini soalnya hot. Aksi teror baru-baru ini kembali muncul di Indonesia.
Kasus terbaru terjadi di Mabes Polri pada Rabu 31 Maret 2021. Sementara sebelumnya sebuah ledakan terjadi di depan gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Ahad 28 Maret 2021. Aksi teror ini diduga didalangi oleh kelompok Islam radikalis yang berafiliasi dengan ISIS. Para pelaku yang masih berusia muda diduga mau melakukan aksi teror tersebut setelah dijanjikan surga yang indah oleh para pendusta agama. Tanyanya, peristiwa di atas menunjukkan tentang adanya ancaman non-militer eksternal yang berdimensi titik. Ideologi ataupun ideologi. Ya, 100 untuk regu A. Selanjutnya question for speaking English, please Mr. Hadi untuk mereading. Ya, perhatikan ya, walaupun salah sedikit bacanya, yang penting intisari soalnya bisa dimengerti. My name is Hasan. My name is Hasan. You can call me Aken. I work as OVM at Mastermus. I go to school every day for working. I have worked the sign I was 20 years. I have worked the sign I was 20 years old. I always work hard because I am true worker. I am looking for a beautiful guy to get married. Pertanyaannya, what is Hasan? What is Hasan? Ya? Once again, my name is Hasan. You can call me Aceh. Nama panggilan adalah Aceh. Ya. I work as OPM at Mastermus. I go to school every day for working. I have worked this since I was 20 years old. I always work hard because I am true worker. I am looking for a beautiful girl to get married. What is Hasan? Hasan is a officer. What? Hasan is officer. Regu yang lain, regu B. Hasan is the teacher. Regu C. Hah? Ya, regu A 25, regu B kosong, regu C kosong. Tadi office tadi. Siapa jawab office? Yes. Yang benar OPM, operator. OPM at Mastermus. Yes. Ya.
Oke, 25 ya, ada mirip-miripnya. You understand? Yes. Next to soal al-lughah al-arabiyah. Isma'na. Wa min tilkal adrar ihmalu mas'uliyatihim as-shakhsiyah aw at-ta'limiyah. Wa min tilkal adrar ihmalu mas'uliyatihim as-shakhsiyah aw at-ta'limiyah. Makna kalimat ta'limiyah hiya nuqtah. Ma makna kalimat ta'limiyah? Tata cara atau adab. Lagu B, sini. Pendidikan. Ya, 100. Al-mi'ah for lagu B. Pendidikan atau education. Yes. Soal 9. Daulah Utsmani merupakan kerajaan Islam yang beribu kota di mana? Turki atau Istanbul. Ya, yes. Nilai 100. Ya. Almiah. Soal terakhir, soal matematika. Oke, tulis saja soalnya ya. Ya, ditulis soalnya. Limit X tanda panah min 2. Oke. Kemudian 4x min 8 per 3x plus 2 sama dengan titik. Limit x mendekati min 2. 4x min 8 per 3x plus 2 sama dengan titik. 4. Ya, 100 betul Regu. Ya, dengan jawaban 4 maka untuk soal untuk Regu A sudah habis. Untuk skor sementara dibacakan oleh Dewan Juri. Skor sementara Regu A 625, Regu B 250, Regu C 0 bebek. Sabar ya. Nah, nanti mengejar. Tepuk tangan. Lagi semuanya tepuk tangan. Kasih semangat. Berikutnya untuk soal Regu B. Soal pembaca soal. Salah satu rukun nikah adalah saksi. Jumlah yang ditentukan dalam syariat Islam untuk saksi nikah adalah titik. Dua orang saksi. Siapa yang berbuat tadi? Regu apa? Ya, Regu A. 2 orang laki-laki. Ya. 50 ya. 50 untuk Regu B, 50 untuk Regu. Harus ya, tepat. 2 orang laki-laki. Ya, 2 orang laki-laki. Soal kedua. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengandung 3 dimensi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dimensi ihsan kemudian melahirkan ilmu titik. Dimensi ihsan melahirkan ilmu titik. Ilmu fikih.
Regu C, silakan. Ilmu syariat. Jawaban yang benar adalah ilmu tasawuf. Kalau iman itu melahirkan ilmu aqidah, Islam fikih, ihsan tasawuf. Soal ketiga, salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua adalah dengan mendoakannya. Lapas doa untuk kedua orang tua, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu tersebut dalam Al-Quran dalam surat apa, ayat berapa? Al-Isra ayat 24. Ya, 100 untuk regu B. Dalam upaya menghadapi serbuan Jepang, ini soal sejarah ya, sekutu membentuk pasukan Abdaqom. 4 negara yang masuk dalam pasukan Abdaqom diantaranya, sebutkan 4 negara yang masuk Abdaqom. Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Italia, Australia. Ya, 100 untuk regu B. Soal berikutnya, soal bahasa Indonesia. Perhatikan pernyataannya. Pengendara sudah selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut, benar atau tidak. Jika polisi menyatakan Anda dilarang belok ke kiri karena ada tanda dilarang belok ke kiri, Anda harus yakin bahwa tanda tersebut benar-benar ada. 3. Pastikan tuduhan pelanggaran. Tanyanya, pernyataan tersebut merupakan kalimat titik. Kalimat larangan. Yang benar adalah kalimat imperatif. Imperatif. Kembali soal pernyataan, ini soal PKN. Perhatikan karena tidak akan diulangi. Perhatikan uraian di bawah ini dengan seksama. Setelah peristiwa tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 pada bulan April lalu, Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Majen Purnawirawan Prabowo Subianto mengatakan bahwa akan segera melakukan peremajaan peralatan utama sistem pertahanan negara. Hal ini dilakukan mengingat tidak sedikit peralatan utama sistem pertahanan yang ada sudah berumur senja. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa akan menggandeng sejumlah negara yang telah lama aktif memproduksi peralatan persenjataan. Selain bekerjasama dalam hal produksi dan jual beli, Indonesia akan mengirim putra bangsa untuk belajar dan berlatih di negara tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pola hubungan kerjasama yang akan dilakukan oleh Indonesia dengan negara mitra adalah titik. Hubungan sama derajat, itu jawaban yang benar. Soal to speak English, please. There's a boy. His name is Mancha. Yesterday he went to the big market. He bought 2 apples for his girlfriend. He paid 15,000 for the apples. The question is, where did Mancha go?
market. Correct. Benar. Next, listen or speak Arabic. اللغة العربية اسمعنا. وشاهدنا المسجد النبوي. وشاهدنا المسجد النبوي. الترجمة الصحيحة من تلك الجملة هي نقطة نقطة نقطة. وشاهدنا المسجد النبوي. الترجمة الصحيحة من تلك الجملة هي نقطة نقطة نقطة. Rok'ataini. As-sahih, kami menyaksikan Masjid Nabawi. Soal selanjutnya, perhatikan ini agak panjang soalnya. Untuk regu B. Pada tahun 1299, M. Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk Rum. Tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak beberapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Khalifah Al-Utsmaniyah, yang artinya Khalifah Utsmaniyah, yang artinya titik-titik. Keluarga Utsman. Regu C. Raja keluarga Utsman. Ya, 50 untuk regu C, 50 untuk regu B. Soal terakhir. Ya. Kembali minta bantuan kepada guru matematika. Bismillah. Baik, limit. Perhatikan soalnya. Limit X mendekati 2 dengan persamaan 2X kuadrat ditambah 4 per 2X ditambah 2 sama dengan titik-titik. Plus 4. Yang lain? Yang C, sebut aja. 6. Yang A? Oke, baik. Dua. Iya, 100. Dengan jawaban 2, maka soal untuk regu B sudah selesai. Lanjutnya kita beralih ke untuk soal regu C. Namun sebelumnya akan dibacakan skor sementara sampai dengan putaran yang kedua. Ya, skor sementara untuk cerak-cerak. Regu A 775, regu B 650, regu C 50. Tepuk tangan semuanya. Kasih semangat, jangan lemah. Tetap semangat ya. Ya, soal untuk regu C. Soal pertama.
Di dalam bab nikah, apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan menentukan lamanya masa pernikahan, maka pernikahan tersebut disebut dengan istilah titik-titik. Ya, disebut oleh regu B. Pernikahan mut'ah. Ya, 100 untuk regu B. Nikah mut'ah atau nikah kontrak. Ya, bahasa nikah kontrak. Soal kedua. Perhatikan soalnya ini agak panjang. Amir adalah salah satu contoh orang yang rajin melaksanakan ibadah. Namun demikian, ibadah yang dilaksanakannya belum mempunyai dampak kepada peningkatan sikap spiritualnya, sehingga dia masih gampang galau atau cemas apabila menghadapi suatu permasalahan. Dalam dunia tasawuf, ibadah yang dilakukan oleh Amir tersebut masih berada pada wilayah eksoteris, yaitu pada tataran titik-titik-titik. Regu A. Hakikat. Regu B. Ilmu syariat. Ya, 100 untuk regu apa? Regu B. Perintah untuk beraktivitas kembali pada pekerjaan mencari nafkah setelah menunaikan sholat Jumat, atau kama qala wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ilahil ayah. Ayat tersebut, perintah tersebut terdapat pada surat apa? Ayat berapa? Al-Jum'ah ayat 11. Al-Jum'ah ayat 10. Ya, 50 untuk regu C, 50 untuk regu A. Ya, ada yang kenal ayatnya, ada yang kenal suratnya. Al-Jum'ah ayat 10. Soal keempat. Setelah membentuk pemerintahan militer di Indonesia, Jepang tetap mempertahankan jabatan warisan pemerintahan Belanda. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam titik-titik-titik. Kosa Musayiri 01. Ya, 100. Oh, Samu Seirin Musayiri. Ya. Oh, Samu Seirin nomor Syairi. Jawabannya saat. Soal nomor 5. Pengendara sudah selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut. Benar atau tidak? Pengendara sudah selayaknya mengecek tuduhan pelanggaran polisi tersebut. Benar atau tidak? Verba mengecek dalam kalimat tersebut merupakan jenis titik-titik-titik. Verba mengecek. Awalan. Transitif awalan. Sufiks. Regu D. Kata kerja aktif. Penonton. Oke, 100 untuk penonton. Jawabannya benar, verba tingkah laku. Soal nomor 6. Berikutnya soal PKN ya. Perhatikan.
Pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui deklarasi Bangkok, 5 negara di wilayah Asia Tenggara bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi regional yang diberi nama ASEAN, Association of Asian Nations. Adapun kelima negara yang dimaksud adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. ya 100 untuk regu C. Ada awalnya ASEAN terdiri dari 5 anggota, sekarang berjumlah 10 anggota ASEAN. Yang terakhir mau masuk Timor Leste belum diterima. Soal for al-Laghah al-Indonesia. Afdal fa Ustaz Iskandar Tuan. I ulang ya. I will repeat the question. I will repeat the sentence and the question. There's a boy, his name is Mancha. Yesterday, he went to the big market. He bought 2 apples for his girlfriend. He paid 15,000 for the apples. The question is, how many apples that Mr. Mancha bought? How many apples that Mr. Mancha bought? $50,000. False. Soal matematika. Nilai limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat min 5 per X min 1. Limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat min 5 per X min 1. 4/2 atau 2? Ya, 100 untuk regu B. Soal berikutnya bahasa Arab ya. Tadi sudah dibacakan soal bahasa Inggris oleh Mr. Iskandar and Mr. Mancha. Keduanya BL2 belum laku-laku. Sumia bidalika jomblo. Soal lughatil Arabiyah. Isma'an. وصلنا إلى مكة المكرمة. وصلنا إلى مكة المكرمة. الترجمة الصحيحة لتلك الجملة هي نقطة. Melihat ke Mekah. Regu A. Silakan. Kami pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Regu B. Kami mengerjakan sholat di Mekah Al-Mukarramah. Ya, untuk regu A mendapat nilai 75, regu B dan C kosong. Yang benar, kita sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Soal yang terakhir. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih. Semua atas dasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan titik-titik. Istisya. Regu A. Pejuang Kerah Putih atau Al-Qudri. Regu B.
dan Isniar. Penonton. Tepuk tangan untuk penonton. Tuannya benar ada Al-Ghazi. Al-Ghazi. Ini yang orang yang berperang. Demikian untuk soal regu C. Skor sementara kami persilakan kepada Bapak Haji Adi. Ya, untuk skor sementara sampai putaran ketiga. Regu A 1000, regu B 950, regu C 300. Unggul sementara regu A. Selanjutnya kita beralih ke soal rebutan. Untuk soal rebutan akan dibacakan oleh Ibunda Baik Yunita Mihati SAG. Kepada beliau disilakan. Perhatikan ya Ananda. Jadi jangan asal mencet kalau belum tahu jawabannya. Coba tes ya, tes dulu. Oke. Ayo. Rekan ya, baik-baik. Masih seputar fikih. Nomor 1. Tolak yang masih boleh dirujuk lagi disebut dengan talak titik-titik. Talak yang masih boleh dirujuk lagi disebut dengan talak titik-titik. Ya, regu B. Talak raj'i. Ya, 100 untuk regu B. Dengarkan ya, nggak panjang soalnya. Ini pada awalnya tarekat adalah pada awalnya tarekat adalah cara jalan yang ditempuh oleh seorang sufi secara individual untuk mendapatkan pengetahuan yang hakiki atau makrifat hakiki. Namun dalam perkembangannya selanjutnya tarekat juga bermakna organisasi para sufi yang didirikan oleh syekh atau guru sufi untuk membimbing para salik. Perkembangan yang demikian itu terjadi sejak abad ke-8. kurang 100 untuk regu B. Yang benar adalah abad ke-10. Ya, nggak apa-apa. Tangan untuk regu B. Ayo. Nah, nomor 3. Doa naik kendaraan telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tersebut dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Bacakan ayatnya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apa itu ayatnya? Atau dia pakai bismillah? Ada yang bisa? Tidak ada. Soalnya mau diulang. Ada, udah jelas ya. Yang benar adalah Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Nah, 100 untuk hewan juri. Nomor 4. Pada tahun 1942 Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Kali lagi, pada tahun 1942 Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh ayo A B C D E. Jangan takut dikurangi, 100 saja. Ayo A. A, B. C. Ayo agama, kalau tidak ada
Tidak ketuk palu, berarti tidak ada yang bisa jawab, nilainya 0. Yang benar adalah Abdul Jalil. Tuh kan, rugi nggak dijawab. Selanjutnya nomor 5, soal bahasa Indonesia. Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pengertian tersebut merupakan pengertian B. Berapa? B. Duluan. Siapa yang duluan? C. Ayo. Karena itu kita pas tengah. Teks eksplanasi. Iya, benar untuk regu C. Nomor 6. Coba jalannya. Sistem pertahanan rakyat semesta disiapkan untuk menghadapi ancaman titik-titik. Kembali kurangi. Ancaman militer dan non militer. Iya, 100 untuk regu. Kembali lagi 100. Where Meister Iskandar? Listen to this English question. My name is Hassan. You can call me Aceh. I work as OPM, Madrasah Operator, at Mas Tarmus. I go to school every day for working. I have worked there since I was 20 years old. I always work hard because I am a true worker. The question is, since ada pemain cadangan, ya jangan pas begini ya, harus ada pemain cadangan. Kalau tidak pemain cadangan 2 atau 3 orang. Oke. the question is, who is Hassan? Or what is Hassan occupation? Okay, once again I will repeat the story about Mr. Hassan. My name is Hassan. You can call me Aceh. I work as OPM at Mas Tarmus. I go to school every day for working. I have worked there since I was 20 years old. I always work hard because I am a true worker. The question is, what is Hassan occupation? What is Hassan occupation? B. In MA Tarmus. Mas. Oh. Yang benar adalah what is Hassan occupation? Apakah pekerjaan Hassan? SOPM atau Madrasah Operation, operator madrasah. Bagus yang baca bisa itu. Pasti bisa karena tulisannya yang dibaca, bukan bacaannya. Soal matematika. Nilai limit X mendekati 1 dari fungsi X pangkat 4 min X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus 7X kuadrat plus 6X min 2. Limit X mendekati 1 dari fungsi X pangkat 4 min 3X pangkat 3 ya A 8. malah jawabannya 9. Soal bahasa Arab ya, makna
Ramlan, ini dua percakapan antara Ramlan dan Yaufi. Ramlan. Yupi ya. Ramlan. Ini Ramlan. Sami'tul khabar min Umar annaka addaital hajj fi mausimil hajj madi. Yupi, sadaqta ya Ramlan. Zahabtu ma'a walidaiti ila Makkahal Mukarrah li ada'il hajj. Makna kalimat sadaqta. Kalimat sadaqta. Ayo A, B, C. Ayo C, Rizik. Abdul Rizik. Oh, diam saja di tadi. Sadaqta, masa tahu makna sadaqta? Benar, kau benar. Jawabannya kau benar, sadaqta. Masa itu aja, ya Allah. Berita Mas Edi. Ada Pak Suhaidi. Apa Pak Suhaidi? Ustaz. Soal terakhir nih, soal terakhir. Sebagai sebuah pemerintahan, Daulah Utsmani membutuhkan pusat administrasi. Administrasi. Nama ibu kota Daulah Utsmani yang pertama adalah ya, apa? Iskishar. Dilengkapi. Kurang satu kata. Ya, ada lainnya 50. Yang mana Qurrah Isyar. 50 untuk revisi. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula dari cerdas cermat ini ya. Jadi skor sementara akan dibacakan oleh Regu A 900, Regu B 950, Regu C 450. Maka yang maju ke babak selanjutnya adalah Regu B dan Regu A ya. Regu B dan Regu A besok final. Regu B dan Regu A. Regu C Dengan Jadi yang masuk final adalah juara dua terbaik dan juara pertama masing-masing putaran. Kemarin 10 IPS 2 dan sekarang yang masuk di babak final perwakilan Regu A dan Regu B ya. Kami lainnya 900 dan 150. Jadi itu yang masuk final besok pagi. Persiapkan dirinya karena soalnya mungkin akan beda dengan yang sekarang. Mungkin soalnya besok kita kombinasikan antara pelajaran kelas 10 dan kelas ya 11 karena pesertanya kelas 10 dan kelas 11. Maka lebih banyak mengulangi nanti pelajaran yang kelas 10 ya, kelas 10 untuk kita memberikan kesempatan juga kepada teman adik kelasnya untuk bisa menjawab soal. Jadi soal yang akan kita tampilkan kita usahakan soal yang sudah materi-materi yang diberikan dulu ketika kelas ya di kelas 10 ya. Kita kombinasikan nanti. Termasuk juga nanti misalnya soal-soal yang ada di kelas 2 tapi pernah diajarkan di kelas 10 untuk kelas 10-nya. Oke. Jadi untuk besok finalnya. Terima kasih atas waktunya yang telah mengikuti babak penyisihan untuk putaran yang kedua ini. Sekali lagi atas nama panitia dan dewan juri mempersilakan untuk bisa meninggalkan lokasi. Dan kita akhiri untuk lomba cerdas cermat pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.